Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita coba akan mereview ya tentang array statik dimensi satu yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Misalkan bagaimana untuk menampilkan bilangan tersebut, oke, dengan menggunakan strukturnya for ya, atau mungkin while, dan di sini dia do while ya. Atau mungkin untuk perhitungan atau pencarian ya, nilai maksimum dan minimum, kita di sini menggunakan algoritmanya adalah sequence ya. Selain nilai maksimum dan minimum ya, teman-teman juga ya mirip dengan algoritma ini untuk melakukan pencarian data ya. Contoh misalkan pada data dari data pertama, kedua, ketiga ya, berupa angka tersebut dicari apakah ada misalkan data dengan nilai 1000 atau mungkin 500 atau 200 ya. Kalau ada, di indeks keberapa ya. Nah, teman-teman bisa menambahkan sebenarnya ya. Oke, misalkan di sini ada suatu eh, kita tambahkan di sini saja ya. Misal untuk pencarian nilai pada data array ya berdimensi satu ya. Algoritmanya kita gunakan adalah masih sama ya, sequence. Misalkan integer data dicari ya. Yang dicari misalkan di sini dia adalah 250. Oke. Lalu kita buat yang paling sederhana, misalkan variabelnya integer i ya untuk pencariannya. Oke, kita lakukan yang paling sederhana adalah for i sama dengan 0, i kurang dari 7 ya, i plus plus. Maka kita katakan di sini jika ada nilai di indeks ke i sama dengan data dicari, maka kita sampaikan data ditemukan di array ya. Seperti ini dia ya. Oke, kalau memang ada ya. Kita beri ganti baris saja. Oke ya, seperti ini dia. Jadi algoritmanya sama ya, baris 43 dengan baris 53 ini sama ya. Hanya berbeda operatornya ya. Karena dia dicari harus sama ya. Apakah ada? Ya, misalkan di sini kalau dia tidak ditemukan maka tidak akan muncul ya. Jadi tidak akan ada data mengatakan data ditemukan kayak gitu ya. Oke, kita belum melihat ada di sini ya. Oke, ada output yang menghasilkan seperti itu dia. Kalau kita ganti misalkan dia dengan 123, maka akan ditemukan ya. Nah, data ditemukan di array ya. Oke. Kalau kita tadi tambahkan misalkan di sini, oke, data tidak akan ditemukan ya. Oke, karena memang tidak ada ya. Oke, kalau misalkan 500 misalnya di sini ya. Oke. Nah, data ditemukan di array ya. Oke, ini salah satunya seperti ini ya. Di indeks keberapa? Misalkan kita tambahkan di indeks ke misalkan persen i, yakni dia i ya. Kita gunakan variabelnya adalah i ya. Maka kita di sini kita gunakan i ya.
Nah, data ditemukan di indeks ke 0 ya. Kalau tadi misalkan 123, data ditemukan di indeks kedua ya. Oke, 123 ini ya, 123 ya. Kalau 500 indeksnya 0 ya. Oke, misalkan 457 misalkan. Berarti dia harusnya menghasilkan indeks ke 5 ya. Nah, indeks ke 5 sama ya. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada data yang bernilai sama ya? Maka dia akan menampilkan untuk algoritma ini dia akan menampilkan data di indeks yang paling terakhir dia eksekusi sesuai dengan perulangan yang disusun ya. Apakah perulangannya mulai dari apa awal sampai akhir atau kita mulai dari akhir dulu sampai ke awal ya. Oke. Atau bentuk algoritma yang lain selain ini dia ya mirip, kita bisa memberikan semacam eh, pencarian indeksnya ya ada di mana ya, mirip sebenarnya ya. Oke, kita coba lakukan modifikasi pada algoritma ini ya. Oke, kita sebutnya di sini adalah modifikasi ya, modifikasi sequence ya. Masih sama, data dicari misalkan 1000. Lalu ada variabel integer ketemu sama dengan min 1 ya. Oke ya, atau mungkin kita sebutnya adalah ID ketemu ya, indeks ketemunya di mana sih gitu ya. Setelah itu, nah, teman-teman bisa gunakan I sama dengan 0, I kurang dari 7, I plus plus. Kita akan lakukan jika nilai di indeks ke I sama dengan data dicari, maka ID ketemu ya, sama dengan I. Oke. Nah, di akhir kita tambahkan kondisi ya. Jika ID ketemu tidak sama dengan min 1, oke, berarti dia ada ya. Jika oke, tidak sama dengan min 1 ya, berarti dia ada ya. Atau misalkan bisa kita ubah deh nanti ya. Maka kita katakan di sini dia printf data ditemukan di sistem ya, di indeks ke persen i backslash n koma id ketemu. Nah seperti ini ya. Else printf data tidak ditemukan di sistem kami, maaf gitu ya. Seperti oke ya teman-teman, tinggal mau menggunakan seperti ini atau mungkin lebih menyukai kita ubah ya bentuknya, misalnya jika ID ketemu sama dengan min 1, maka kita ubah ya seperti ini dia. Oke, ini sama ya, dua hal yang sama ini 56 ya dan 61 ini sama ya maksudnya ya. Pas mau menggunakan yang mana. Oke, nah ini adalah pencarian suatu data menggunakan algoritma sequence ya. Sequence yang pertama ya ini teman-teman ya sangat sederhana, baris 39 sampai 47 ya.
Dengan data yang masih sama di atas ya datanya, yakni, nah ini dia datanya, jadi masih sama. Oke ya, saya beri ini dulu. Nah ini dia datanya ya. Setelah kita memiliki ya algoritmanya ini, maka bisa kita lakukan semacam beberapa modifikasi ya. Misalnya, yakni modifikasi sequence-nya. Oke, kita gunakan suatu variabel ya, integer ID ketemu ya. Oke, seperti itu dia. Karena memang nanti kalau kita buat untuk metode ya, dia harus mengembalikan nilai ya. Nilai di sini berupa adalah ID ya. Ada di indeks keberapa, di nomor urut berapa ya, di nomor posisi berapa ya. Nah, ini kita perlu ID ketemu ya. Ini juga kalau teman-teman misalkan yang sudah familiar ya, nanti beberapa bahasa ini bisa kita gunakan semacam tipe data ya, tipe data bertipe oke ya, seperti ini ya. Oke, bisa diganti dengan tipe boolean ya. Oke, tapi kalau misalkan kita ganti dengan boolean ya, nah di sini dia masih belum apa, harus juga tetap menyertakan indeks ketemunya ya, masih belum ada ID-nya ya, seperti itu ya. Oke, sehingga mesti tetap disertakan ID ketemu ya. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini algoritma untuk pencarian nilai maksimum ya. Oke, coba kita akan lakukan lanjut ya di pertemuan berikutnya. Kita coba untuk menggunakan algoritma pengurutan ya, misalkan bubble atau radix atau heap sort ya, dan yang lain ya. Ini kita hapus dulu ya. Oke, nah untuk next materi ya, kita adalah nanti pengurutan ya. Oke, jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.